Bismillahirrahmanirrahim. 15 Agustus 2024. Hari ini kita akan mengadakan perjalanan menuju Desa Kramat. Saat ini kita berada di Desa Gele, Dusun Dermaga. Akan mengadakan perjalanan menuju Desa Kramat dalam rangka acara adat pelamaran, acara poema-ema dalam bahasa atau istilah di Desa Gele, atau dalam bahasa Tomia Wakatobi, poema-ema. Kalau dalam bahasa Wanci, poema-ema ini namanya apa? Potumpua. Kali dupa juga begitu. Ya, potumpua. Dalam bahasa Indonesia disebut acara pelamaran. Jadi ada salah satu warga dari Dusun Dermaga, Desa Gele, yang ingin melamar salah satu putri Desa Kramat. Nah, jadi hari ini kita bersama rombongan akan mengadakan perjalanan menuju ke Desa Kramat. Ya, saat ini kita akan melakukan perjalanan menuju Desa Kramat dalam rangka acara pelamaran dalam bahasa Tomia yang berlaku di Desa Gele ini, atau bahasa daerah Desa Gele namanya poema-ema. Di samping saya ini adalah tokoh masyarakat, imam masjid, dan sekaligus warga Desa Gele asal Wanci. Di Wanci namanya Potumpua. Potumpua itu poema-ema atau acara pelamaran. Ya, jadi ikuti perjalanan ini. Jangan lupa berikan komentar yang positif, komentar yang memotivasi, dan sebarkan ke sosial media Anda, WhatsApp grup Anda, dimanapun mereka berada. Kita akan melakukan perjalanan menuju Desa Kramat. Rombongan acara pelamaran dalam tradisi dan adat istiadat di Desa Gele, Kecamatan Teluk Baratau. Ini adalah tradisi adat dari Wakatobi, Pulau Tomia. Karena penduduk Desa Gele, penduduk Kecamatan Teluk Baratau, bahkan mayoritas penduduk Pulau Talebo berasal dari Wakatobi. Awas, ayam. Kita masih berada di jalan poros di dalam Desa Gele, jalan induk. Bendera merah putih masih berkibar sebagai tanda bahwa rakyat Indonesia sangat setia dengan sang merah putih. Kita sudah berada di Gapura Desa Onemai. Ini batas antara Desa Gele dan Desa Onemai. Ini adalah SD Impres Gele, SD Impres 1 Gele. Ya, namanya masih menggunakan nama Gele walaupun sudah menjadi Desa Onemai. Pak Imam Masjid Al-Hidayah bersama ibu rupanya sudah meluncur dengan roda 2. Nah, jalan ini tembus ke Pondok Pesantren Darul Amanah, Desa Onemai, Kecamatan Teluk Baratau. Di ujung sana adalah jalan atau jembatan menuju Pondok Pesantren Desa Onemai di Pulau Santri.
Ya, jalannya kita kasihan masih seperti ini. Ini jalan swadaya yang direhab oleh dana desa. Hujan sudah mulai turun karena di setiap musim selatan seperti ini di Pulau Taliabu rawan hujan. Jadi musim hujan di Pulau Taliabu itu di musim selatan, berkisar antara bulan Juni, Juli, Agustus, September. Kadang di bulan September panas. Tabea. Nah, ini jalan melintasi Madrasah Aliyah Negeri Pulau Taliabu. Jalan alternatif di kala musim hujan. Nah, sampai hari ini belum ada jalan raya yang dibangun oleh pemerintah daerah, apalagi pemerintah provinsi dan pusat di Kecamatan Talawa Barat Laut, khususnya di seputaran Desa Nggele Onemai, Salati, Bering. Ya, mengapa demikian? Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Jadi hampir seluruh jenis kendaraan termasuk iring-iringan rombongan Bupati Pulau Taliabu, kapan mereka ada acara di Desa Nggele, Desa Onemai, akan melintas di jalan ini. Ya, walaupun jalan ini sebenarnya diperuntukkan untuk roda 2 dan jalan kaki, tapi apa boleh buat? Tidak ada jalan lain kecuali melintas di jalan ini. Kita sudah melewati Madrasah Aliyah Negeri Pulau Taliabu. Jadi Madrasah Aliyah Negeri maupun jalan ini adalah swadaya masyarakat, bukan hasil kerja pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi. Ini semua masih swadaya. Jalan ini dibangun sekitar awal tahun 2000 oleh Persatuan Masyarakat Desa Salati dan Desa Gele. Awalnya diperuntukkan untuk transportasi atau akses jalan masyarakat Desa Salati ke Gele, dan sekaligus juga sarana atau akses jalan masyarakat atau anak sekolah Desa Gele Onemai dan Desa Salati menuju Madrasah Aliyah. Saat itu belum negeri. Jadi jalan ini jalannya anak sekolah sebenarnya dan jalan kaki, tapi menjadi jalan satu-satunya bagi seluruh kendaraan karena jalan lain tidak ada. Satu-satunya. Ya. Bahkan rombongan Bupati Pulau Taliabu juga menggunakan jalan ini. Ya, diharap kepada seluruh penonton video ini dan utamanya mereka yang berwajib dari pusat sampai di daerah, yang berwajib untuk membangun jalan raya agar segera memperhatikan jalan raya antar kecamatan, khususnya di wilayah Kecamatan Talawa Barat Laut, Kecamatan Lede, dan 5 kecamatan lainnya di pantai selatan dan di pantai timur Pulau Taliabu. Ya, jalan yang hari ini diaspal oleh pemerintah daerah ini baru Kecamatan Gelah. Kecamatan Bobong itu sebagian diaspal oleh Provinsi Maluku Utara. Dari Bobong sampai Keramat itu provinsi. Kalau yang dibangun oleh kabupaten itu dari Bobong ke Talo dan ke Ratahaya dan yang di Gelah. Nah, itu. Dengan yang di dalam kota Bobong itu pemerintah daerah. Selama 20 tahun cuma itu yang dibikin. Nah, kabupaten tetangga kita seperti Kabupaten Bangkai Laut di sebelah barat Pulau Taliabu hanya 4 tahun seluruh ruas jalan antar kecamatan sudah selesai dikerjakan. Ya, informasi dari mereka yang punya kewenangan di sana itu mereka aspal jalan sejauh 350 km pada rentang waktu 2016-2020. Apa itu? Nah, kita sudah berada di depan SMP Desa Salati. Ini SMP Desa Salati. SMP 1 Kecamatan Talawa Barat Laut. Ada jalan setapak
bernilai 6,6 miliar yang dikerjakan cuma sekitar 100 meter dari tiang listrik ini ke tiang listrik tadi 100 meter. Antara dua tiang ini 50 meter, 3 tiang listrik 100 meter. 6,6 miliar mangkrak dan sampai hari ini cuma ini yang ada. Ada motor di depan ini, gimana itu? Selanjutnya kita melintas di rabat beton separuh jalan. Nah, rabat beton separuh jalan ini sampai di jembatan Desa Salati. Nah, ini jembatan Desa Salati. Desa ini dibelah oleh sungai Desa Salati. Nah, setelah lewati jembatan ini, rabat betonnya habis. Nah, depannya ada simpang 4 yang seharusnya jalan ini bisa digunakan juga untuk jalan ke Bobong lewati perkebunan di Rata yang ini. Kalau yang depan ini jalan yang baru dibangun oleh pemerintah tapi tidak diaspal. Nah, cuma ditimbun saja dengan tanah biasa, bukan juga tanah sirtu, jadi berlumpur di kala hujan. Kita sudah sampai di ujung Desa Salati. Di depan ini lautan lumpur sejauh 1,3 kilometer. 1 kilometer tambah 300 meter. Sekitar itu saja yang harusnya segera dibenahi, tapi sudah 20 tahun sebuah dinasti politik berkuasa, sebuah partai politik berkuasa di 2 kabupaten, Sula dan Taliabu. Tapi jalan ini yang hanya 1,3 km ini dibiarkan saja berlumpur seperti yang kita saksikan di dalam video ini. Wiper kaca bergoyang, tanda bahwa hujan semakin deras. Iya, ini sangat dekat. Ini saat awal ditimbun ini, saya sudah informasikan kalau bisa pakai Damato. Tapi ternyata hanya ditaruh tanah jenis ini yang BPC kala hujan ini. Tidak ditaruh Damato. Damato cuma ditaruh di ujung dekat simpangan sana. Sementara anggaran ini kan miliaran ini. Damato itu, sedangkan kita orang beli itu cuma 150.000 di Keramat sana. Satu dam truk yang isi 5 ton, 5 kubik itu. Nah, isi 5 kubik ke 4 kubik gitu. Nah, itu cuman 150.000. Jadi kalau kontraktor kan dia punya truk. Nah, kita cuma beli 150.000 itu sudah dalam truk itu, sudah dengan eksanya itu. Sudah diisi. Tapi kan tidak mereka perhatikan, tidak mereka peduli. Menurut saya, jalan berlumpur di Taliabu ini disengaja, bukan karena tidak tahu, bukan karena anggaran kurang, bukan. Anggaran banyak. Kabupaten Bangkai Laut tidak ada tambang, tidak ada logging, tidak ada potensi alam yang besar. Tapi jalannya aspal semua. Tidak ada jalan model begini nih. Utamanya jalan antar kecamatan ya. Ini kan jalan antar kecamatan ini. Jalan Trans Pulau Taliabu ini yang kita lalui ini. Rendah gas. Ya, oke. Posisi gigi 1 ya, kedua. Tadi 2. Oh, tadi. Oh, pantasan. Kaki jangan taruh di kopling. Ya, kasih mentok gas. Oh, gitu kan? Iya. Nah, indah sedikit kopling, tapi tidak apa-apa dia. Hanya kalau kaki di kopling itu habis kampas kopling jadi rasa itu. Iya, ajarkan saya juga sendiri bilang. Jangan. Lebar turun gigi 1, jangan taruh-taruh Iya, satu ini.
Satu kalau gitu lepas kaki dari kopling itu jauh-jauh. Tidak dirasa kampas habis itu. Ah. Tidak dirasa itu dia hilang kampas. Hmm. Kalau habis kampas, biar orang gas tidak berjalan ini oto. Saya. Jadi kalau medan begini lebih baik taruh satu pelan. Iya. Nah, nanti sudah agak bagus naik dua, Iya. agak laju sedikit. Hmm. Dan mesin juga tidak tersiksa karena transmisi besar. Kalau misalnya dia berlumpur, cara gasnya bergelombang, bum 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 bum. Nah, itu tujuannya gardannya terkunci. Kunci. Nah, karena gardan itu dirancang oleh pabrik, semua jenis mobil, dia bermain. Di mana yang dapat beban dia tidak mutar. Yang mutar itu yang bebannya ringan. Nah, kenapa dibuat begitu? Karena ketika kita belok, misalnya belok kiri, berarti ban kiri harus berhenti. Jangan dia berputar. Yang berputar ban kanan. Nah, di saat kita belok kanan, maka ban kanan tidak boleh berputar. Yang berputar ban kiri. Nah, seperti itu. Nah, tujuan ini mobil kalau dia terpuruk ban sebelah, dia tidak bisa fungsi. Nah, itulah namanya diferensial. Itulah kerja gardan. Jadi ketika kita tak tanam kan, oto miring. Maka yang tak putar justru yang tak angkat. Yang tak tanam tidak tak putar. Karena dia menerima beban. Jadi yang menerima beban berat itu justru dia ketika dua ban itu satu sebelah menerima beban berat, sebelah ringan, yang berputar yang ringan. Kenapa dibuat begitu? Karena mengantisipasi tikungan. Di saat tikungan tidak boleh berputar dua-duanya. Kalau berputar dua-duanya nanti setir tidak fungsi. Biar kita belok mobil dia lurus. Ban belok mobil dia lurus. Nah, itu berbahaya, bisa mengakibatkan kecelakaan. Nah, bisa terbalik mobil pada kecepatan tinggi. Nah, justru itu gardan dibuat sedemikian rupa sehingga dia berpindah-pindah itu. Dia berpindah-pindah itu roda ban berputar itu. Roda ban yang ada gardannya. Nah, gitu. Nah, di jalan PC begini supaya gardan tadi itu bekerja maksimal kiri kanan, cara gasnya itu vu 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 vu, nah, gitu. Dikocok begitu. Supaya dia terkunci semua. Artinya ban dia bergerak maksimal kiri kanan. Nah, itu petunjuk dari pakar off-road, otomotif, geologi, gitu. Nah, beginilah penderitaan warga Kabupaten Pulau Taliabu, khususnya di Kecamatan Talawa Barat Laut, melintasi jalan berlumpur pada ruas Nggele Beringin. Kalau Nggele Lede sama sekali tidak bisa digunakan, sudah putus total. Sudah berbulan-bulan putus total, tapi pemerintah daerah kita masih sibuk calon gubernur. Bupati Pulau Taliabu saat ini calon gubernur Maluku Utara, sehingga tidak peduli dengan kondisi jalan seperti ini. Ya begitulah, kasihan penderitaan sopir-sopir, mobil-mobil semua, dan masyarakat pengguna jalan, para penumpang kendaraan di jalan raya antar kecamatan di Pulau Taliabu. Ya, hampir seluruh ruas jalan di Pulau Taliabu seperti ini. Baru 2 kecamatan yang ada aspal, Kecamatan Talawa Barat Laut, yaitu dari Banai, dari Talawa Barat, dari Banai, ujungnya Talawa Barat Laut, dari Banai, Kasango, Keramat, Kecamatan Talawa Barat, sampai di Talo. Nah, itu sampai Holbota itu jalannya sudah bagus. Kecamatan Talawa Barat itu yang maksimal itu, dan Kecamatan Gela separuh, Kecamatan Talawa Utara separuh sudah aspal. Jadi belum semuanya. Jadi 8 kecamatan yang sama sekali tidak ada aspalnya itu ada 6 kecamatan. Total masih kosong. Selama
pemekaran Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu. Kenapa kita harus sebut dengan Kabupaten Kepulauan Sula? Karena Taliabu bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula yang mekar tahun 2003 dan ketua DPR-nya orang Taliabu. Bupatinya orang Taliabu, mestinya yang harus diperhatikan Taliabu. Tapi selama 20 tahun, 2 periode Sula dan 2 periode Taliabu, nah begini kondisinya. Penguasanya dari partai yang sama dan dari keluarga yang sama. Kakak beradik bergantian itu selama 20 tahun, bukan orang lain itu. Jadi harusnya visi misi dan program itu bisa dikomunikasikan dengan cara yang baik sehingga percepatan pembangunan bisa berjalan dengan cepat. Nah, Simpang 4 Desa Beringin Jaya tidak lama lagi. Ini dekir yang terakhir pada ruas Beringin Salati. Kita sudah melintasi Desa Salati menuju Desa Beringin Jaya. Oh, dekir yang kedua dari yang terakhir, itu dekir yang terakhir di depan. Jalannya bergelombang, berombak-ombak. Ini dekir yang terakhir, kemudian di depan sana ada Simpang 4 Desa Beringin Jaya. Lihat, kita melintasi lautan lumpur, kolam-kolam, silakan saksikan sendiri betapa susahnya para pengendara di jalan ini. Setelah 20 tahun dipimpin oleh sebuah komunitas, sebuah partai, sebuah famili, sebuah dinasti politik. Saat ini kita menggunakan mobil Mitsubishi L300. Ya. Yang didistribusikan oleh Berlian Motor. Ya. Berlian Motor ini nama karesori atau nama distributornya, nama dealer ini? Iya, distributornya. Distributornya ya? Ya, ya. Masya Allah. Ya, jadi kondisi ini diharapkan kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat untuk peduli dan mempercepat pembangunan jalan antar kecamatan di Pulau Taliabu. Ini tanah sirtu yang ditimbun di sini, alhamdulillah sudah dihamparkan. Terima kasih. Tapi kenapa cuma itu, tidak dihamparkan seluruh ruas jalan? Karena itu sangat mengganggu jalanan itu. Tapi terima kasihlah kalian sudah hamparkan. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menghamparkan jalan itu. Di sini banyak alat berat, tapi sampai hari ini belum bekerja untuk merapikan jalan. Ini kan alat yang paling pas untuk merapikan jalan, namanya grader. Kalau jalan ditimbun baru dirapikan dengan grader, maka insya Allah hasilnya sangat bagus sekali. Inilah rumah makan Mas Randi, rumah makan terbaik di ruas jalan Gele Bobong. Gele, Kecamatan Talaw Barat Laut, dan Bobong, ibu kota Kecamatan Talaw Barat sekaligus ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Di samping kita ini sungai Desa Beringin Jaya, ini sungai terbesar di Kecamatan Talaw Barat Laut. Di sini ada jembatan darurat karena ketika hujan lebat selama 4 jam ini tenggelam hampir rata dengan papan ini. Ya, tenggelam tempat ini. Ada tanggul tapi tidak ditimbun, cuma ditanggul, jadi tidak bermanfaat tanggulnya ini.
bukan penghalang banjir, bukan juga untuk pembatas tanah timbunan atau tanggul timbunan, tapi sekedar hiasan jalan. Nah, saat ini kita melintasi aspal lapen yang dibangun 2017. Kemungkinan yang bangunnya adalah Provinsi Maluku Utara. Karena kalau dibangun oleh Pemda Pulau Taleo pasti dibersihkan kiri kanan jalan, tapi sampai hari ini dari 2017 sampai hari ini tidak pernah dibersihkan kiri kanan jalan ini. Dibiarkan berumput, berhutan. Andai kata tidak ada kendaraan yang lewat, kemungkinan rumput di sebelah kiri jalan dan sebelah kanan jalan sudah saling menyatu. Nah, ini jalan aspal lapenya sudah berlubang-lubang, sudah berkolam-kolam. Kebun ubi kayu. Sebelah kanan kebun cengkeh. Ubi kayu ini adalah makanan pokok masyarakat di Kecamatan Taleo Barat Laut karena masyarakatnya berasal dari suku Buton. Suku yang makanan pokoknya adalah ubi. Ini apa? Calon mempelai pria ya? Dengan ibunya ini? Dengan bibinya. Bibi. Oh ya. Belum dengan calon belum. Nanti akad nikah selesai baru jalan sama-sama. Nah, kita sudah sampai di Waibua atau Sungai Buah. Dalam bahasa Talebo, Waibua itu sungai besar katanya. Nah, lihat ini. Ini adalah sungai yang akan banjir ketika air beringin atau air waihaya meluap atau banjir. Nah, lihat kita melintasi sungai yang cukup dalam. Masya Allah, luar biasa penderitaan kita ya. Indonesia akan merayakan HUT kemerdekaan RI, hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-79 2 hari lagi. Hari ini tanggal 15, tanggal 17 kita akan merayakan hari kemerdekaan. Tapi kami di Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu, Kecamatan Taleo Barat Laut, mungkin kemerdekaannya masih berbentuk seperti ini. Jalannya berlumpur. Ini sudah pernah diaspal lapen tapi tidak pernah direhab kembali. Ya, mungkin karena provinsi yang bangun ya mereka berharap harus provinsi juga yang rehab. Padahal jalan ini masih berstatus jalan kabupaten. Belum ada penyerahan tertulis ke provinsi, apalagi ke pusat pemerintahan. Di depan sana ya sekitar 5 km mungkin dari sini ada jalan yang dibangun oleh Impres tahun 2023. Nah, itu pun masih berstatus jalan kabupaten, bukan jalan nasional. Kalau jalan nasional, ya harus ada penyerahan tertulis yang ditandatangani oleh Bupati dan ketua-ketua fraksi ke Kementerian Pekerjaan Umum Pusat Jakarta. Ya, jadi walaupun sudah diaspal lapen, tapi masih berkolam-kolam di jalanan. Ini di sebelah kiri jalan ini kebun tapi sama dengan hutan ini. Kiri kanan ini kebun tapi sama dengan hutan. Tahu kebunnya siapa ini? Mohon kepada yang punya kebun ini, karena kebun Anda di pinggir jalan, tolong dibersihkanlah supaya pemandangannya cukup indah dilihat.
Tidak juga harus bersih sekali, yang penting dipameri lah, biar cuma setahun 2 kali ya. Iya, perawatan lah. Ya, perawat supaya kasihan yang jalan melintas juga bisa melihat keindahan jalan ini. Di samping lumpur dan telaga yang ada di tengah jalan ini, ya minimal kebun Anda juga bisa mengurangi penderitaan di jalan ini. Ya, contoh yang sebelah kanan ini, alhamdulillah ini kebunnya seperti surga ini. Jannah, jannah itu kan kebun. Kebun yang ada sungai itu namanya jannah. Kebun buah-buahan dan ada sungai. Nah, orang Arab bilang jannah. Karena Al-Quran itu berbahasa Arab, maka kita diberikan impian tentang jannah, tentang surga bagi yang berbuat baik, beramal yang baik. Tapi jannah yang dimaksud jannah setelah kematian. Ya, ini andai kata ini jalan kabupaten, mestinya ini dirawat, dibersihkan rumput-rumput di kiri kanan jalan ini. Biaya perawatan rumput jalan ini kalau tidak salah setahun sekali atau 2 kali ini. Di seluruh Indonesia begitu. Cuma tidak tahu kalau Taliabu masih bagian Indonesia atau bukan ini. Ini bekas desa Beringin. Dulu namanya Liandata. Setelah dipindah ke Beringin namanya desa Beringin. Nah, desa Beringin 3 kali pindah. Pertama desa Beringin berada di Lopon, Waihaya. Di muara sungai air Waihaya atau muara sungai air Beringin. Kemudian dipindah ke sini. Namanya Liandata. Ini bekas kampung ini. Tempat ini. Nah, namanya Liandata dulu di sini. Sekarang jadi pohon kelapanya Pak Lambala ini. Tahu kebun kelapanya siapa ini? Nah, depan ini ada simpang 4 menuju ke perkebunan garis merah. Nah, ini simpang 4 ini. Tapi tidak dipermanenkan, tidak dibeton, tidak diaspal, jadi hutan kembali. Bekas jalan logging tahun 80-an kalau tidak salah juga. Hampir seluruh desa di Pulau Taliabu ini bekas lopon. Bekas pelabuhan logging. Perusahaan kayu. Taliabu Timber, Iya, Taliabu Luna Timber, TLT. Nah, seluruh jalan Taliabu itu bekas TLT, kecuali yang ini pemerintah yang bangun ini. Dari Beringin sampai di Kasang ini lewat pantai ini. Kalau yang TLT punya lewat atas. Karena TLT sudah tahu Taliabu banyak telaga, dia hindari telaga. Dia bangun di pegunungan, di perbukitan. Dan kalau di perbukitan, sungainya kecil-kecil. Nah, tapi kalau lewat pantai ini, sungainya besar-besar. Karena sungai yang kecil-kecil tadi itu kadang bertemu di satu muara. Gitu. Jadi makanya besar. Contoh air Beringin. Air Beringin itu dari 7 sungai besar masuk di sungai 1. Sungai Waihaya. Ini kebunnya Mas, orang Jawa dari Lede. Nah, orang Jawa yang merantau di Lede, menikah dengan orang Lede, ini kebun cengkeh. Cengkehnya sudah besar-besar. Ini cengkeh.
Ya, kita sudah mendekati Desa Bawang. Di kiri kanan kita ini adalah hutan mangrove. Ya, jadi jalan ini melintasi hutan mangrove, tapi timbunannya sangat rendah sekali, sehingga ketika air pasang di bulan November, Desember sampai Januari, jalan ini tenggelam masuk dalam air laut. Makanya aspalnya cepat rusak. Ini lumpur laut ini. Jadi kalau air pasang tenggelam. Ada yang berusaha tanam kelapa supaya diklaim dia punya tanah lagi. Nah ini. Ini unsur kesengajaan nih, tanam kelapa di lautan supaya dikira DP tanah. Sini. Nah, ya, jadi dia tanam satu pohon baru dia tunjuk semua, saya punya semua ini. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah bahwa ya, bekas jejak mangrove itu hutan itu milik negara, bukan milik perorangan. Ya. Ya, tidak boleh melakukan gerakan tambahan yang kemudian diklaim sebagai milik pribadinya, itu ya bahaya itu, cara-cara seperti itu, cara-cara Abu Nawas namanya. Cara tikus. Nah. Iya. Memang ini tikus merajalela di dunia ini saat ini. Pura-pura dia bagi gigit-gigit itu, padahal dia mau makan semua itu, kasih habis. Tinggal tempurnya dikasih tinggal. Tinggal tempurung dikasih sisa. Iya. Ya. Ini adalah Desa Bawang, desa yang dimana di sini ada bangunan gereja dengan anggaran 200 juta, cuma tiangnya ini. Kalau tidak salah ini 200 juta ini. Ya, saya bilang tidak salah, kalau tidak salah karena tidak ada papan proyeknya. Tidak jelas. Cuma sekitar itu katanya, kabarnya. 2019 ini. Bendera merah putih berkibar di seluruh rumah yang ada di Desa Bawang. Ada bendera merah putih, tapi kasihan. Jalannya, rumah ibadahnya berantakan semua. Nah, di depan kita ini SDN Desa Bawang. Nah, ini ada deker. Deker ini kerjaannya lama sekali baru selesai ini, deker kecil itu. Tahu apa kendalanya kita tidak tahu. Nah, ini SDN Desa Bawang. Ya, tiap tikungan klakson. Jangan sampai ada orang mabuk dari muka laju, dia tidak lihat tikungan. Dia tidak lihat ada kendaraan di balik tikungan. Nah, di sini ada proyek jalan, mungkin pengaspalan ini, tapi hanya 2 km dari ujung aspal yang dikerjakan oleh Impres tahun anggaran 2023. Dengar kabar proyek ini proyek daerah. Nah, mereka sudah buka rumput-rumput di pinggir jalan, mereka buka pakai alat grader. Ya, cuma tidak tahu kapan pengaspalannya ini. Anehnya kenapa cuma 2 km dan kenapa justru di jalan aspal yang sudah dilapen ini, di aspal lapen dipercepat pengaspalannya, sementara Beringin Salating Gelelede yang dari awal dunia diciptakan tidak pernah diaspal, tidak diaspal. Ini mau diaspal ini, sudah ada pembersihan di kiri kanan jalan. Bahu jalan ini harus dibersihkan tiap 5 bulan, 6 bulan. Ya, minimal setahun sekali agar tidak jadi hutan pinggir jalan. Kan pakai grader ini cuma 1 hari selesai ini, disapu. Tempat ini dulu sebelum 2017 ini dalam sekali di sini. Lumpur telaga sepanjang jalan ini. Syukur ada pekerjaan jalan provinsi di sini. Perintah dari Gubernur Maluku Utara sehingga jalan ini sudah ditimbun dan bisa dilalui oleh kendaraan.
Kalau dulu ini dalam telaganya dan panjang sampai di tikungan di depan itu telaga semua. Sekarang 4 kilo berarti ini. Ini data ini mau rehab ini apa di timunannya ditambah atau hanya dilapis aspal saja ini? Kita belum tahu ini. Jadi setelah 2 periode Aliun Mus jadi bupati, hanya 2 km yang mau dia tambah dari ujung aspal Impres ke sini. Ya. Menjelang dia mau calon gubernur Maluku Utara. Ini harus dibuka Tanjung ini nih. Berbahaya ini. Tikungan yang sangat berbahaya di situ. Tajam ini. Saat ini kita melintas di pesisir pantai. Langsung bibir pantai ini. Wah, sebagaimana rombongannya kita ini. Oh, mereka turun ya? Kenapa ya? Buang air kecil kan. Kenapa harus turun dengan penumpang? Tidak, kita punya beban. Justru harus ada beban, bukan dikasih kosong. Wah, ini rombongannya kita yang menuju ke acara Hari berapa? pelamaran. Bola umpang. Gimana? Lihat, inilah kondisi jalan raya antar kecamatan di Pulau Taliau. Tapi nampaknya sudah ada gerakan dari pemerintah untuk menimbunnya ini. Moga-moga secepatnya. Bemper kena kah? Musuh, enggak mau aku lah. Oh, kalau kembali mah. Jalannya parah sekali ini. Sampai hari ini belum pernah ditimbun. Saya terin dulu beli-beli. Inilah rombongan acara adat pelamaran dari desa Enggele ke desa Keramat. Bagaimana, tidak apa-apa? Anu kapal male-male karena termasuk. Karena banyak kode mana? Kode mana? Karena kode mosso. Kode mana? Anu kapal male-male. Kami termasuk. Kalau bikin-bikin oh lubang. Jangan begini-begini. Kita tahu. Udah pelan tadi. Kan dia bilang lubang. Kasih pelan lubang. Ya Allah. Kasihan orang punya jalan ini. Sudah 20 tahun ini begini. 25. Lihat ini dalam sekali tadi di sini. Bempernya langsung kandas. Ya, bagaimana ibu-ibu, asik ya di belakangnya goyang-goyang. Macam di ombak-ombak, di ayun-ayun. Astagfirullah, bahaya. Tidak apa-apa ya? Oh, tidak apa-apa ya. Oh, tidak apa-apa. Oh, anu bengkok sedikit. Bengkok sedikit, tidak apa-apa. Oke. Jalan. Aduh. Oke, start. Ada bengkok sedikit di situ di bawah. Sudah lama ya? Oh, selama ya? Iya. Oh. Di sana tadi, di kolam yang di sana. Di Oh, telaga yang tadi yang sudah digusur. begitu ya? Apa yang langsung masuk? Bisa Dengan dilur. di Barayana.
Oh, di situ kah? Itu ada lubang di kanan kita punya kemarin. Aduh, Mobil begini langsung. iya. Lalu kabur. Bisa kan saya lewati kan sudah 5 bulan yang lalu. Ya, saya Iya. tidak perhatikan lagi jalan ini. Ya Allah, Situ kasihan. dulunya belum dia bak kolam tapi masih rendah. Kalau banjir minggu lalu katanya mobilnya Sarifudin yang tenggelam. Iya. Sama-sama yang boy sudah itu bak itu. Begitu ya? Hmm. Siapa yang di depan? Boy. Hah? Hmm. Tapi dia tidak apa-apa. Anu kampas di Alema dia. Si Sarifudin. Iya, setelah masuk di dalam air di situ tadi di bapaknya Ali itu yang di kolam tadi, Iya. mesinnya dia anu mati dalam. Karena Oh. kampas tidak mampu lagi untuk mendorong mobil. Oh, kampas koplen. Iya. Oh, itu sudah karena suka taruh-taruh kaki di koplen itu. Dia tidak rasa habis kampas. Taliabo kayak tanah sirtu ini, tapi tidak digunakan untuk batimbun Air jalan. yang sertu. Kayak yang paling bagus lagi di depan di Banai apa di Dena. Nah, itu lubang lagi di muka lagi. Aduh, kasihan. Kapan lubang ini kasihan berubah jadi aspal yang mulus? Nah, itu dia kandas bemper. Hancur bempernya mobil ini. Gara-gara jalan rusak begini ini. Tapi tidak jauh lagi ke depan tinggal 200 meter kalau tidak salah ke depan atau 300 meter sudah aspal. Aspal yang dibangun oleh Impres, oleh Presiden Republik Indonesia melalui Impres. Presiden. Ya, bantuan dari Presiden kasihan. Ini berkat dari video yang kita upload di YouTube, di TikTok. Ya, di pemerintah pusat tahu bahwa ada jalan rusak. Makanya mereka perintah pemerintah daerah untuk segera masukkan usulan. Bukan usulan murni dari pemerintah daerah, bukan. Ada yang bilang usulan dari mereka. Oh, kalau dari mereka harusnya dari dulu, dari tahun 2003, 2004, 2005, 2006, 2015. Mobil di muka ini macam dia balaju-laju di jalan begini. Dia suruh saya jalan. Oh, begitu ya? Dan dia itu bikin sudah ada tukang balap. Masalahnya mobil yang rusak kalau balap di jalan begini nih. Di bawah itu banyak alat yang mahal harganya itu. Jangan kita hati-hati. Kebanyakan kita tertipu. Iya, macam tadi itu sudah pelan masih Iya. tak kandas, padahal kolam di bawah. Barang kolam tidak tutup dengan air kabur, orang tidak tahu kedalamannya. Ini sudah bikin begini, itu ntar kolam. Yang cuma bikin begini, mau pulang kah ada kolam. Kan begitu Pak Tom? Betul. Harus bikin lingkaran di tangan, kolam. Iya. Di sebelah sana banggai laut itu. Di sana sudah ada jalan PC. 4 tahun saja hilang semua jalan PC, habis. 40 itu 350 kilo panjangnya. Iya, So sama dengan keliling Pulau Taliabu itu. Hampir sama. Hampir sama. Taliabu cuma 400 kilo lebih sedikit. Jadi cuma kurang 50 km sudah lingkar Pulau Taliabu itu. Kalau 350 itu. Ini tanjakan yang sangat parah. Di depan ini sudah aspal mulus. Impres tahun 2023 di depan ini. Di mobil ini syukur mobil baru jadi mesinnya masih powerful, masih sangat kuat ini. Turun gunung ini sudah jalan aspal. Ini tanah sirtu juga yang sebelah kiri ini. Yang kalau dibeli tanah ini baru dihamparkan di jalan PC Beringin Salati, hilang itu PC. Ya, di depan ini alhamdulillah terima kasih Pak Jokowi dan semua yang terlibat dalam pembangunan jalan ini. Mohon agar jalan seperti ini dilanjutkan keliling 6 kecamatan sepulau Taliabu. Jangan cuma kecamatan Taliabu Barat. Di depan ini Taliabu Barat ini. Masuk Taliabu Barat Laut ini palingan 2 km ini. Nah, ini jalan Impres yang hanya 4 km dari sini sampai di Keramat. Dari Keramat sampai Bobong itu jalan yang dibangun oleh provinsi, tapi sudah direhab sebagian oleh proyek jalan Impres.
tanjakan yang tahun lalu ini luar biasa menderitanya ini, terbelah-belah. Nah, sekarang alhamdulillah sudah bagus. Kalau dari Gele begini mulusnya, cuma 15 menit sampai di Keramat. Karena 40 km itu hanya bisa ditempuh 30 menit. Iya, itu 40 km, 30 menit kalau mobil tempuh. Nah, Bobong dari Gele ke Keramat itu cuma sekitar 20 km, mungkin tidak sampai 20 km. Jadi 15 menit itu lama. Boleh jadi 10 menit sampai. Jadi jalan rusak itu sebenarnya menghambat perkembangan ekonomi, silaturahmi, dan segala-galanya terhambat. Nah, cuma di sini ada kolam di jalanan ini, mohon supaya harus ada deker di tempat ini, harus ada gorong-gorong. Kalau air tergenang di atas aspal begitu, aspal akan rusak. Ini nilai anggarannya ini 6 miliar per kilometer jalan ini. 6 miliar ini. Iya. 6 miliar ini. Iya. Sebenarnya bisa dipres jadi 2 miliar. Ya, cuma kualitasnya tidak sebagus ini. Cuma ini kita tidak tahu juga kualitasnya seperti apa, karena kita bukan ahli aspal, bukan ahli konstruksi. Nah, cuma dengar kabar ini 1 kilometer 6 miliar. Nah, di depan ini Desa Kasango. Ini ujung paling selatan dari Kecamatan Taleabo Barat Laut. Desa Kasango. Di depan ini ada jembatan yang sudah rusak. Pada saat dibangun jalan ini banyak truk-truk yang lalu lalang. Oh, kita belum masuk Desa Kasango ya, ada jalannya. Oh, ada alternatifnya masuk Desa Kasango. Saya kemarin salah masuk di sungai yang dalam itu. Padahal ada jalan di sini ya. Ya, kita masuk Desa Kasango dulu. Ini jalanan masuk Desa Kasango sudah di Damato. Ya, harusnya timbunan yang Jalan Beringin Selacap sudah Damato seperti ini. Ini baru betul. Ini masjid Desa Kasango sudah selesai ini. Luar biasa. Masjidnya cukup cantik ini. Oh, ini Ibu Kades Kasango. Ibu desa. Oh, jembatannya bagus sekali Kasango ini. Mantap sekali, Masya Allah. Saya baru tahu. Sudah lama saya tahu, tapi saya lupa. Aduh, ini baliho ini mengganggu ya. Mengganggu videonya kita. Oh, mana? Saya bilang baliho-baliho mengganggu video. Ini Sungai Kasango yang jembatannya putus di jalan poros tadi. Jadi kita masuk di jalan Dana Desa ini, jalan Dana Desa. Nah, ini Puskesmas Kasango, Puskesmas Pembantu Desa Kasango. Desa Kasango bagian dari Kecamatan Taleabo Barat Laut. Sungai ini di deker ini tuh. Bukan dari sungai yang besar tadi. Sungai deker. Iya, luar biasa. Ini rumah masyarakat Desa Kasango, rumah-rumah gantung ala rumah tradisional Buton. Karena penduduk Kasango dari Buton juga, Sulawesi Tenggara.
Nah, ini sekolah mangkrak yang sudah berada dalam hutan ini. Ini katanya SMP, tapi tidak tahu SMP bagaimana dibangun di hutan-hutan dan tidak ada yang gunakan. Ya, tidak ada muridnya, tidak ada gurunya. Ya, kendaraan lancar kalau di jalan aspal begini. Mohon kepada pemerintah pusat Republik Indonesia agar sering-sering mampir di Pulau Taliabu untuk mempercepat pembangunan jalan aspal seperti yang kita saksikan di dalam video saat ini. Ya. Ini jalan yang menjadi harapan warga Pulau Taliabu. Kualitasnya harus seperti ini atau lebih bagus dari ini. Lalu bahu jalannya disirtu dengan tanah damato putih. Taliabu kaya dengan tanah damato putih begini, tapi anehnya pemerintah daerah tidak mau timbun jalanan dengan damato putih begitu. Ya, kontraktor dibiarkan kerja tanpa pengawasan, jadi mereka kerja cari untung. Tidak ada kontraktor kerja cari rugi. Justru itu pemerintah daerah harus terlibat aktif dalam mengawasi pekerjaan jalan dan jembatan, supaya kualitasnya bisa dinikmati sepanjang masa oleh warga Pulau Taliabu. Kalau tidak mampu menjadi pemerintah, sebaiknya mundur, serahkan kepada orang lain yang mampu dan ikhlas. Ya, ada suara sumbang. Pemerintahan yang tidak bekerja maksimal itu biasanya ada tradisi korup yang berkembang di dalam pemerintahan itu. Nah, lihat ini jalan masih baru. Ini jalan daerah yang dibangun oleh Impres tahun anggaran 2023. Tapi rumput-rumput sudah mulai merapat di jalan dan tidak segera dibenahi. Ada pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, tapi rumput jalanan ini dibiarkan saja menyatu menuju ke tengah jalan. Nah, di depan ini ada deker ini. Ini kalau hujan ini meluap sampai di jalan airnya ini karena dekernya kecil ini. Air itu kalau banjir besar sekali. Nah, yang ini tanjakan yang di tahun 2022 ini masih berpatuan di sini, menderita orang lewat sini. Sebelah kanan ada air mengalir yang harusnya segera dibangun got, tapi sampai hari ini tidak segera dibangun. Sudah mulai panen cengkeh. Cengkeh remaja sudah mulai panen, Masya Allah. Kita sudah mendekati Desa Keramat. Masyarakat Desa Keramat sudah menikmati kemerdekaan karena jalannya sudah aspal yang mulus. Ya, untuk Kecamatan Talawa Barat Laut, Desa Beringin, Salati, Gele, Lede, dan seterusnya. Di Kecamatan Lede ya jalannya masih lumpur. Di sini ada air mengalir di pinggir jalan, tidak segera dibangun got. Ya, dan itu mengancam jalanan. Di sini amblas ini. Tidak mau ditimbun juga oleh mereka yang kemarin bikin jalan. Aneh juga. Perkebunan cengkeh di seputaran Desa Keramat. Kebun cengkeh semua ini. Komoditi andalan masyarakat Pulau Taliabu. Nah, di depan ini Madrasah Sanawiyah Desa Keramat. Ini siswa Madrasah Sanawiyah Desa Keramat. Ini Pak Kepsek punya rumah kalau tidak salah.
Kepsek. Iya, Kepsek. Mas Haji? Masih aja. Iya, nggak salah di situ. Mas Buton itu. Iya. Pendiri pendiri Madrasah Sanawiyah Desa Keramat. Nah, ini di Sirtu Baki Damato ini. Jadi agak ini awet ini biar hujan. Putih memang berat lagi. Oh iya, dan Keramat ini Damato putih semua itu gunung-gunung itu. Tapi anehnya kenapa tidak digunakan untuk batimbun jalan beringin Salating Gelelede? Gagal kayak model semel putih kan. Iya. Biar lambat setengah sekolahnya. Tapi kalau Damato ini Oh, tangguh dia. apalagi kalau di grider baru diwalas, wih sama dengan aspal. Aspal dia. Apalagi tambah dirawat per 6 bulan, wih tambah mantap. Lebih tahan juga dia daripada aspal. Lebih gagah itu malah, Iya, malah lebih gagal dia kalau Damato putih. karena perbaikannya mudah. Cuma timbun grider walas selesai, tidak. Jadi sebenarnya membangun daerah ini bukan perkara yang sulit. Yang sulit itu adanya niat-niat yang kurang waras. Iya, gitu. Dia bersekongkol dengan tikus. Iya, ada Sawah. budaya tikus ini yang merajalela dan beranak pinak. Dia hama dia. Dan tikus itu biasa anaknya tikus juga, saudaranya tikus lagi. Masa tikus melahirkan kucing kan tidak mungkin kan? Nah, semua anaknya tikus ya tikus. Tidak ada anaknya tikus itu tercampur dengan kucing. Ya, inilah pantai Desa Keramat yang sangat indah. Ada taman wisatanya, bisa mampir ngopi. Ya, ini taman wisata Desa Keramat. Keramat Beach. Ya. Ini Keramat Beach ya. Kita mungkin akan mampir di sini ya. Ya. Untuk mempersiapkan kekuatan dalam melamar. Oke, kita sudah sampai di Desa Keramat Beach. Assalamualaikum. Ya, rombongan acara pelamaran telah tiba di Desa Keramat di seputaran Keramat Beach. Ini Keramat Beach, taman wisata Desa Keramat yang sangat asri, sangat indah, sangat nyaman. Ya, mobil kita kasihan babak belur dihantam jalan rusak. Ini bempernya pada bengkok ini. Ya, ini kerugian pemilik mobil ini, kasihan ini, luar biasa ini. Ini gantungan bemper ini bengkok ini. Ini harus diganti rugi oleh pemerintah daerah ini kerusakan ini. Mohon kepada yang berwajib untuk segera memproses masalah ini. Ya, mobil masih baru sudah rusak. Ya, Kendari Berlian Motors. Ini distributornya ini. Nama distributor mobil Mitsubishi L300. Rombongan akan masuk dulu di rumah persiapan menuju acara pelamaran. Ya, kita meeting dulu sebelum beranjak ke mempelai wanita. Ya, ini rombongan mempelai pria menuju ke rumah mempelai wanita. Beginilah tradisi adat pelamaran di Kabupaten Pulau Taliabu. Masyarakat yang berasal dari rombongan adat untuk melakukan pelamaran sudah bergerak menuju ke rumah mempelai wanita. Ini adalah alat penangkap cumi-cumi. Nah, kebetulan Desa Keramat ini adalah desa penghasil cumi-cumi. Suasana Desa Keramat, desa penyeberangan ASDP Ferry. Jadi di sana ada pelabuhan feri yang menghubungkan antar provinsi, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah, antara Kabupaten Pulau Taliabu dan Kabupaten Banggai. Kabupaten Luwuk Banggai, Banggai ada 3, Banggai Luwuk, Banggai Selakan, dan Banggai Pulau Banggai, Banggai Laut.
3 banggai, banggai laut, banggai kepulauan, dan banggai. Jadi Kabupaten Banggai berada di Lubuk, Kabupaten Banggai Kepulauan ada di Pulau Peling, dan Kabupaten Banggai Laut ada di Pulau Banggai. Nah, ini adalah pelabuhan feri atau Desa Keramat, Desa Pelabuhan Feri, Desa ASDP, penyeberangan dari Kabupaten Pulau Talebo, Provinsi Maluku Utara ke Kabupaten Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Olehnya itu, Taliabu sangat layak dijadikan jalan nasional, jalan antar provinsi, jalan trans Pulau Taliabu, yang merupakan penghubung jalan trans Sulawesi. Nah, saat ini kita bersama rombongan adat menuju ke acara pelamaran, menuju ke rumah mempelai wanita di Desa Keramat. Ini rombongan dari mempelai pria menuju ke rumah mempelai wanita. Ini bagang cumi-cumi. Bagang cumi-cumi dan keramba ikan itu. Teluk Desa Keramat. Pelabuhan SDP Ferry, penyeberangan antar provinsi. Nah, di sini sudah ada jalan rapat beton dan sekaligus tanggul gelombang. Harusnya keliling Pulau Talebo seperti ini. Cuma di depan ini harus ditumpuk batu-batu besar agar fondasi ini aman dari hempasan gelombang. Ya, batu seperti ini harus diperbanyak sepanjang pantai. Kalau tidak, tanggulnya akan hancur. Ruang parkir SDP Ferry, penyeberangan Provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Tapi kapalnya tidak masuk-masuk ini. Kabarnya tinggal sebulan sekali, harusnya setiap hari bukan sebulan sekali. Rombongan akan berbelok di depan pelabuhan feri. Tanggal 15 Agustus 2024 menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Oh, ada toko obat di sini. Rumah mempelai wanita sudah terlihat, yang ada tarpal di depan, ada tenda biru. Tenda biru ini identik dengan acara perkawinan. Ya, rombongan sudah tiba di rumah mempelai wanita. Rombongan sudah tiba di rumah mempelai wanita. Suasana di dalam rumah mempelai wanita.
Berkenalan dari itu hari, dari beberapa hari yang lalu, dan pada hari ini mudah-mudahan di dalam forum ini kita bisa mendapatkan kesepakatan untuk melanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Baiklah, pertama-tama izinkan saya untuk menanyakan kepada Bapak, apakah anak Milastri binti Abu Haji ini sudah ada yang pernah sampai ke rumah seperti kami atau belum? Coba kita tanyakan dulu kepada yang bersangkutan. Coba iman itu belum. Ini nama anak-anak miahu secara adat. Miahu. Belum. Jadi ini saksi semua belum. Ya, lanjut. Dan kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Selanjutnya atas nama keluarga ini, anaknya bernama Aldi datang mempertanyakan kepada Mila apakah mau menjadi pendampingnya atau Aldi ini menyukai daripada anak Milastri ini. Tadi mohon ditanyakan apakah Milastri bersedia menerima nama Aldi ini. Coba tanyakan dulu yang bersangkutan. Dia bersedia? Bersedia. Coba tanya. Ini. Nah. Vanilla tuh oke. Iya. Tanyakan pada yang bersangkutan. Iya. Dari Mai. Alhamdulillah kita diterima. Iya. Selanjutnya untuk mewakili semua keluarga dari ini, kami akan meningkatkan pembicaraan yaitu ke tahap apa yang orang tua-tua kemukakan. Kami mau dengar berapa beban yang akan dibebankan kepada anak ini. Iya. Terima kasih. Terima kasih atas pinangannya, kemudian kami juga terima dengan ikhlas hati. Alhamdulillah. Yang dipertanyakan adalah mas kawin. Mas kawin, mahar. Karena yang pertama-tama mas kawin. Mas kawin yang ditentukan dan pernah dibicarakan dengan istri laki-laki, pengakuannya 15 gram. Berupa emas 15 gram. Ya, saya tanya dulu kepada perwakilan yang lainnya. Iya. Oke. Gimana? Berupa bulafana seperti mas kawinan, anak nomor 15 gram. Tidak ditentukan wujudnya apa. Mari Mai. Rencana aku bare modukan di perwakilan keluarga. Imeluani kane ko tariman nemo. Selanjutnya kamu kakwa apa na umpana tanganu kelanjutanmu tentang tekepenu 65 gram kane mungkin ada uang ala kadar atau bagaimana kira-kira. Iya. Kita mau ingin dengar berapa besarnya.
menangkan turut TMA itu di Kalasara. Oh, dua rakaat kedua di Kalasara. Jika satu kan sudah ditentukan di sini. Semua barangkali kita sama tahu. 5 juta. Itu Kalasara. Kalasara. Dari Kalasara. Kalasara dapat bicara pertama ubah. Samping emani kan di Kalasara dapat bicara. Ada. Kate misono Ilmontomo di kampungnya. Kalasara. Iya. Kate Kamondo. Ada kita ikut Kamondo 5 juta. Kamondo. Iya. Selanjutnya Nana, dia mote disambari nu Kalasarana mungkin di tangan nu kerja. Iya. Kalau kerja itu kan mengangkat. Mengangkapi dulu. Dia mote kedua belah pihak seperti apa? Apa kerja? Sama di kerja tuh nanti tuh biar ada oh ya harap kalau perlu dibahas bisa juga apa kira-kira asa-asa aja misalnya tuh itu nanti kita bahas bersama kalau yang itu Selanjutnya Tiana tuh Daniel kate kerja kita di waktu apa bisa menjual oi kami begini baru manusia kira-kira bisa bukan menunjukkan tuh adalah apakah bapak mana bisa ada di non putihan tuh dua seperti itu karena di Kalasara ada tuh harus apakah dipilih daripada 30 tidak seperti apa iya jadi arah yaku kuarate kesimpulan apa nana oke kebetulan te anak-anak mungkin amo bapak oke iya. Maka telung kasanu pugaun te mainana mungkin apa bentuk Kalasara oke ada hal tentang aku te manganulukan di tahanimu pada amai oke entah itu toluhuru atau mereka iya ya itu te kedua belah pihak nah aku te tentukan aku nih dari tangan semana baik kata kemarja Tuhan dari biarlah mereka yang penting temuina anak toko para kamu toko kaummu iya demo anak tame tau te fakutum iya wadi kehian aba burungi kita te amai kedua belah pihak anak cuma demo lupa dalam waktu da arti nanti anak berarti toko bapamu untuk itu coba kita rak oke dari tim masalah numangan kapi kita itu dahanem nak kiaman continua muruana itu tidak bisa kita buka di sini kita mana hanya te masalah mas kawin kene Kalasara secara adat untuk kelanjutannya biar kita serahkan kepada kedua belah pihak waktunya kapan beratnya bagaimana mereka yang akan oke kira-kira Kalian ingat tuh pembahasan adat dulu tuh. Pembahasan adat. Itu kan Iya, masalah itu tadi biar pihak keluarga kedua belah pihak. Iya. Sudah yang kita bicarakan ini. Dari Arabia tuh hukum diuniana sana-sana. Wah, ada kalanya nutang apa taruh gitu. Mea narugi akan nanti kita anak di mendomon anak di garis akun hoto anak kita mau kondeu utama toto intingan dan sekarang anak
Tiana mami yo amai kana berarti ke mangga mo kuat tiana mio luka. Apa na atu luka na sebalik mo. Tiana ya karam bisa kuana amete uka keluarga itu maka amu mane mo apa atu te keluarga semua ukana. Jadi kan gaduh Pak. Amai sopan umpana sebagai lupa. Ini dia. Karena kedua belah pihak sudah tahu kan. Bahkan dari orang lain sudah tahu bahwa orang ini sudah begini. Jadi orang juga tidak ada rasa curiga. Nona mengane kuah di tengah mansuana meleng anak kuah boke monana ketirang katurang kami monana nak kalamnya Mana tu bagi orang kami meleng. nah Mana sebut. jadi nana tao boke nana tu boke emo tu tabiat tadu mahane ukan kita kuah tu boke ana tabiat kita semua baru luturopai Marunggara makanopus artinya te silaturahmi ta tumambae dumau tamu kondeun tendumno tanpa tamu kondeun dari ana serahkan aku te tanda nus pasah nu bahasan tu imoinana ngane te barangkat tua ko tambu te bokelu bahasa manina Nah itu kan mana bukan anak bukan mami. Bosmi bukan kami di Solo kami. Dua apakah kehia begitu? Karena tiang kedua bukan anak baras sana nunggari. Sekarang mas baru lalu karena mati. Naik kami lagi bicara, ini selamanya kan seperti ini. ya Bukan bicara, kita ada dengan ini kita kan campuran kami. Berarti tampilan ini kami mangkuk dikit kemudian begitu. Jadi lalu kemudian tadi kali Solo kami dan kita mau apa? Kita keluarga anak bayu, bapak nak upamu kehia, jadi itu. Biasa pun aku mau ini bagus. Abang pada mobil. panamuan kemana sampai Pada muane. Pada muane yang baik. Gimana baik itu? Mai kelaya na. mai hacelayan na boke calon pengantin atau yang Lamaran ini menghadap tidak apa-apa sudah orang tua sudah restu kawin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadapan majelis adat mereka diikat dengan cincin tunangan, Sebenarnya saksi penyerahan apa ni? cincin tunangan. Kiri. Pengarut jauh karep pengarut. Dari mana situ? Masih belajar jadinya. Dari mana saja? Dari manis. Oke. Hati-hati, kamu lagi Selesai. tidak boleh mata ke sana kemari. Ingat itu. Selesai kok. Tentang arah satu jangan ke sana kemari. Selatan baru. Ya, boleh lihat. tetap Oh. Jadi Rombongan rombongan dari matur suni munana jana tu pukai munana dari mudah-mudahan ti anak mami anak nomai kana berarti aram sara ke madariemo penatu kana anak pupiniana amete kai kami kasumino kana tiluno maka kamadariemo ratendeu tambahkan dari mungkin te perpisaran pemunana
dia kami tahu kedua belah pihak apa hubungan kapan apa kuno maka amo tatu madeka keduka. Oke. Jadi untuk kami nana selesai menana, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada bahasa yang kurang dimengerti, atas kekurangannya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara pertunangan selesai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.